Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Dinarti. Saya adalah guru di sekolah swasta yang ada di Surabaya. Kebetulan saya sudah mengajar kurang lebih 11 tahun. Saya punya 2 anak dan kebetulan juga bersekolah di lembaga yang ada tempat saya mengajar. Saya merasa lebih keras pada anak saya sendiri, atau bisa dikatakan merasa gagal memberikan perhatian yang penuh pada anak saya sendiri. Karena anak saya kan berada di sekolah ini, yang seharusnya saya tuh memberikan perhatian yang lebih. Saya harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak orang lain, seperti itu. Menurut saya itu adalah sebuah profesionalisme guru. Saya sebagai pendidik yang harus tetap menjaga profesionalisme saya kepada anak-anak lain. Dan meskipun saya bertemu dengan anak saya sendiri yang ada di ruangan lain ataupun bertemu saat berpapasan, itu saya akan tetap memberikan profesionalisme saya. Misalkan kayak dipanggil di rumah memanggil ibu, tetapi kalau bertemu tetap akan memanggil ustazah, seperti itu. Tidak apa-apa mendekat ke saya, tapi ada aturan masnya. Apabila dia mendekat, saya akan memberikan pelukan hangat, tetapi itu hanya cukup sebentar saja. Tanpa berkata-kata panjang, itu anaknya sudah tahu jika konsistensi kami dan aturan kami. Kalau di rumah itu kita sebagai ibu, kalau di kelas saya tetap sebagai ustazah, di sekolah tetap sebagai ustazah. Dan ini akan mengajarkan anak tentang boundaries. Setiap kali saya merasa naik darah, setiap kali saya merasa marah, saya mundur 1 langkah, tarik nafas, kemudian saya ingat bahwa fitrahnya anak-anak memang seperti itu. Ada kalanya yang bisa membuat naik pitam orang tua, membuat naik pitam guru, itu sudah kelumrahan karena itu memang anak-anak, fitrahnya seperti itu. Tapi saya harus tetap bersabar. Apa yang harus saya hadapi, siapa yang saya hadapi, entah itu orang dewasa, anak-anak, sama saja. Tarik nafas dulu, mundur 1 langkah, kembali lagi pada diri kita. Sabar, sabar, dan sabar. Anak pasti akan tahu itu. Ritual recharge saya yang saya lakukan adalah, pokoknya saya sebelum ketemu anak saya, terutama yang usia 1 tahun itu, saya ke belakang rumah dulu, karena kebetulan di belakang rumah saya itu ada halaman. Kalau tidak menyapu halamannya, ambil daun-daun singkong, petiklah buah mangga yang karena memang sekarang musim buah mangga. Kemudian saya melihat sarang burung yang memang ada di pohon mangga itu. Kemudian saya bisa ambil baju yang saya jemur di belakang, saya lipat-lipat, kemudian saya lanjutkan
mandi, keramas, sikat gigi, itu saya sudah mulai fresh kembali. Akhirnya saya bisa memberikan pelukan hangat untuk anak-anak saya tercinta. Prinsipnya itu adalah empati dan attachment. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita diajarkan teori yang tidak hanya 1, 2, 3 teori, banyak sekali teori. Tetapi sebagai seorang ibu, saya baru sadar betapa mendasarnya yang namanya rasa aman anak, kemudian sentuhan, tatapan matanya. Anak-anak itu butuh ini, butuh belayan kita, butuh sentuhan kita. Bukan hanya kehadiran saja, tetapi sentuhan yang membuat anak-anak itu merasa nyaman. Tatapan mata yang dia harapkan itu juga butuh pelukan setiap kalinya. Jangan hanya waktu sebelum tidur saja. Jadi waktu makan, mandi, mau apapun itu, kegiatan apapun yang sekiranya anak-anak membutuhkan kita, hanya sekedar mau tidur misalkan, anak-anak itu butuh bacaan buku atau apa, kita mungkin sibuk dengan gadget kita mungkin ya, taruh dulu lah gadget itu, berikan sentuhan hangat, berikan pupuk atau pelukan yang mungkin itu tidak akan dia dapatkan saat dia besar nanti. Bacakan dongeng, atau kalau misal kita tidak ada buku, kita bisa membuat dongeng sendiri, bercerita tentang imajinasi orang tua sendiri, seperti itu. Ingat, Anda tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Mengatur emosi diri dan mengisi ulang energi Anda sendiri adalah fondasi dari pendidikan anak usia dini yang efektif. Investasi pada diri Anda adalah investasi terbesar untuk anak Anda. Terima kasih.